Sejarah Hajar Aswad, batu yang dimuliakan Allah dan disebut berasal dari surga. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, batu ini disebut berasal dari surga yang diberikan kepada Ismail melalui perantara Jibril. Pendapat mengenai Hajar Aswad berasal dari surga ini turut diceritakan Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya atau kisah para nabi. Batu ini diperoleh ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah. Asal-usul mula Hajar Aswad, dikisahkan kala itu Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan Ka'bah hampir rampung. Ia kemudian meminta Ismail mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Dalam perjalanan mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail bertemu dengan Jibril. Dia, Jibril, memberikan sebuah batu hitam, Hajar Aswad, yang paling bagus. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam dari surga. Awalnya batu yang dibawa Nabi Adam itu berwarna putih. Ketika turun di India, kemudian, warnanya berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Ismail pun menerima Hajar Aswad tersebut dengan senang hati dan kembali menemui ayahnya. Setibanya di tempat pembangunan Ka'bah, Ismail melihat sebongkah batu yang sudah ada di pojok tiang pondasi. Ia kemudian bertanya, "Wahai ayah, siapakah yang membawa batu itu kepadamu?" Ibrahim pun menjawab, "Batu itu dibawa oleh malaikat yang lebih gesit darimu." Setelah itu, keduanya membangun Baitullah hingga selesai. Pembangunan Ka'bah ini turut disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" Letak Hajar Aswad, Muslim Haji Nasution dalam bukunya, Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah menjelaskan, Ka'bah terdiri dari 4 sudut atau rukun. Di antaranya rukun Al-Aswad yakni sudut yang terletak di Hajar Aswad dan di sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian, rukun Syami yakni sudut yang menghadap ke negeri Syam atau Syria, rukun Iraki yakni sudut yang menghadap ke Irak, dan rukun Yamani yakni sudut yang menghadap ke Yaman. Hajar Aswad ini menempel di rukun Yamani. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan dengan luas permukaan sekitar 30 cm persegi. Batu tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih. Menurut buku Mekah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim karya Zuhairi Misrawi, Abdullah bin Zubair adalah pemimpin pertama yang membungkus Hajar Aswad dengan perak. Kemudian, pada 1442 Hijriah, perak pembungkus tersebut diperbarui oleh Raja Arab Saudi, yang tak lain pemimpin tertinggi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makna Hajar Aswad bagi jemaah haji dan umrah, masih dalam buku yang sama. Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa Hajar Aswad memiliki makna penting bagi ibadah haji dan umrah. Batu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijadikan sebagai tempat permulaan dan berakhirnya pelaksanaan tawaf. Benda ini juga menjadi begitu istimewa, sebab Nabi Muhammad SAW pernah menciumnya dan diikuti oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Artinya, "Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudorot, bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Lebih lanjut, Zuhairi Misrawi menjelaskan, Hajar Aswad bukan sembarang batu. Ia mempunyai sejarah yang luar biasa. Sebab itu, para jemaah haji dan umrah biasanya berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad. Benarkah Hajar Aswad pernah berwarna putih? Menurut keterangan hadits dan kitab Saraf Al-Mustafa, Hajar Aswad disebut sebagai salah satu batu yang berasal dari surga yang berwarna putih terang. Dari Ibnu Abbasra, Rasulullah SAW mengatakan, menghitamnya Hajar Aswad seiring dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Sabda Rasulullah yang artinya, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut begitu putih bahkan lebih putih daripada susu pada awalnya. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Akibat cerahnya warna putih yang dipantulkan Hajar Aswad, batu ini disebut turun ke bumi seperti bintang karena cahayanya yang bersinar. Abdullah bin Amr pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang terangnya cahaya Hajar Aswad saat pertama kali turun di bumi. Sesungguhnya rukun, Hajar Aswad, dan makam Ibrahim adalah dua buah jenis permata yakut dari jenis yakut yang berada di surga. Allah menghapus sinar keduanya. Kalau tidak dihapus cahayanya tentulah keduanya akan menyinari antara timur dan barat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hajar Aswad ini menempel di rukun Yamani. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan dengan luas permukaan sekitar 30 cm persegi. Batu tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih. Menurut buku Mekah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim karya Zuhairi Misrawi, Abdullah bin Zubair adalah pemimpin pertama yang membungkus Hajar Aswad dengan perak. Kemudian, pada 1442 Hijriah, perak pembungkus tersebut diperbarui oleh Raja Arab Saudi, yang tak lain pemimpin tertinggi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makna Hajar Aswad bagi jemaah haji dan umrah, masih dalam buku yang sama. Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa Hajar Aswad memiliki makna penting bagi ibadah haji dan umrah. Batu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijadikan sebagai tempat permulaan dan berakhirnya pelaksanaan tawaf. Benda ini juga menjadi begitu istimewa, sebab Nabi Muhammad SAW pernah menciumnya dan diikuti oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Di samping itu, mengutip buku Manfaat Haji dan Umrah oleh Bahar Azwar, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada istrinya yaitu Aisyah saat melakukan tawaf. Cahaya Hajar Aswad tertutupi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena asal-usulnya yang berasal dari surga. Sementara para pendosa dan pelaku maksiat di muka bumi disebut tidak layak menyaksikan sesuatu yang berasal dari surga. Untuk itulah, Hajar Aswad yang dikenal saat ini cenderung berwarna hitam kemerah-merahan. Wahai Aisyah, seandainya batu ini tidak dilumuri oleh kotoran-kotoran jahiliyah, aku akan gunakan untuk mengobati segala macam penyakit dan akan aku dapati sebagaimana waktu diturunkan Allah. Sesungguhnya Hajar Aswad adalah sebuah permata yakut yang datang dari surga, tetapi Allah mengubah karena kemaksiatan para durjana dan para penguasa, karena mereka tidak layak memandang sesuatu dari surga. Hadis riwayat Al-Azraqi. Hajar Aswad juga memiliki makna penting dalam pelaksanaan umrah dan haji. Posisinya dijadikan sebagai titik acuan untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Mengutip tuntunan manasik haji dan umrah terbitan Kemenak, memegang, meletakkan jidat, atau mencium Hajar Aswad termasuk dalam sunnah-sunnah tawaf. Kesunahan tersebut didasarkan pada hadits dari Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan kebiasaan Rasulullah saat melakukan tawaf. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Rasulullah beristilam atau menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Meski demikian yang perlu diingat oleh tiap muslim, menyentuh dan menikung batu Hajar Aswad saat tawaf tetap harus dihindarkan dari niat kesyirikan atau menyekutukan Allah. Hal itu semata-mata adalah wujud kepatuhan pada sunnah Rasulullah seperti halnya yang dikatakan Umar bin Khattab. Sungguh aku mengetahui engkau hanyalah batu, sekiranya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah telah menciummu dan mengusapmu, niscaya aku tidak akan mengusapmu dan menciummu, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan. Hadis riwayat Muslim.